pemirsa, Agronews kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Gun Khofifah selama 60 menit ke depan yang akan menyajikan berita terbaru dan teraktual. Berikut Agronews selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Untuk masyarakat seluruh Indonesia. Ketiga, Call Center di 021 171 di balik setiap angka ada manusia, keluarga, anak, dan lansia yang didengar. Lansia maupun penyandang disabilitas. Program Berita pertama, pemirsa, sebuah pesawat jenis Casa melintas di udara Indonesia tidak berizin dan terpaksa diintersep atau diturunkan secara paksa oleh pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Simulasi pasca force down pesawat tanpa izin kali ini berkolaborasi dengan 10 stakeholder dari kementerian dan lembaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang pengelolaan ruang udara. Ketegangan di atas udara Lanut Abdurrahman Saleh Malang terjadi setelah petugas Tower ATC Lanut Abdurrahman Saleh mendapatkan informasi tangkapan radar ujung info terdapat satu unit pesawat asing nomor registrasi FH ABD jenis pesawat Casa 212 kategori pesawat tanpa izin dengan rute Argania Volipa terpantau memasuki wilayah udara negara Indonesia. Kondisi tersebut memaksa pesawat Super Tucano dari Lanut Abdurrahman Saleh Malang melaksanakan force down terhadap pesawat Casa tersebut. Sementara di apron Lanut Abdurrahman Saleh Malang sudah bersiaga pasukan dengan senjata lengkap dari TNI Angkatan Udara serta 10 kementerian dan lembaga lain guna melakukan pemeriksaan. Simulasi pasca force down ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang pengelolaan ruang udara sehingga jika Lanut Abdurrahman Saleh Malang digunakan untuk tempat force down pesawat asing tanpa izin sudah siap dengan seluruh jajarannya. Menurut Komandan Lanut Abdurrahman Saleh Malang, Marsma TNI Reza Sastra Negara berharap simulasi kali ini bisa menghasilkan standar operasional prosedur atau SOP bersama, sehingga saat diperlukan seluruh jajaran mulai dari TNI AU bersama 10 kementerian dan lembaga samping sudah siap. Paling penting adalah karena ini merupakan sosialisasi bentuknya. Ini pertama kali latihan yang dilaksanakan yang berkolaborasi dengan teman-teman dari kementerian dan lembaga lain. Maka yang terpenting adalah melihat siapa berbuat apa jelas dari setiap institusi atau setiap stakeholder yang ikut dalam proses penyidikan. Sehingga nanti produk akhirnya adalah keinginan saya ada satu SOP bersama yang nanti akan kita tanda tangan dengan teman-teman perwakilan dari kementerian lembaga setelah dikaji, setelah dan didiskusikan mana langkah-langkah yang terbaik yang harus dilakukan oleh tiap-tiap stakeholder. Mungkin dirasa tadi yang kurang, saran, diskusi dan lain-lainnya nanti ini adalah satu SOP bersama. Sehingga manakala memang terjadi sesungguhnya bahwa bandara kita atau wilayah kita dijadikan tempat setelah pelaksanaan proses force down oleh teman-teman interceptor, biasanya dari rekan-rekan
pesawat tempur, dan kita berdasarkan wilayah ditunjuk untuk melandingkan pesawat yang diduga melaksanakan pelanggaran, maka kita harus siap dengan itu. Harapannya dengan SOP yang dibentuk ini, maka kita bisa berkolaborasi dengan baik dan memahami porsinya masing-masing. Dan TNI Angkatan Udara tidak bisa berdiri sendiri dalam hal ini, sehingga ada teman-teman dari Dishub, dari imigrasi, dari karantina, ya, dari custom juga ada di sini, sehingga masing-masing memiliki SOP-nya, kemudian kita gabungkan menjadi satu SOP utuh, SOP bersama, sehingga apabila suatu saat terjadi seperti ini kita siap untuk bisa melaksanakan. Tadi saya lihat latihannya juga cukup serius, ada satu keyakinan dan kepercayaan diri bahwa memang ini tugas yang harus saya laksanakan, dan fungsinya latihan itu untuk membiasakan diri sehingga kita memiliki confidence. Dalam simulasi pasca Force Down kali ini, 10 kementerian dan lembaga yang ikut bergabung sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang pengelolaan ruang udara, di antaranya TNI Angkatan Udara atau TNI AU, Kemenko Polhukam, Kementerian Perhubungan atau Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Hukum dan HAM atau Ditjen Imigrasi, Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Kesehatan atau Karantina Kesehatan, dan Airnav Indonesia atau Perum LPP NPI. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak pemerintah daerah khususnya kepala desa, operator data, dan pilar-pilar sosial untuk fokus pada layanan sosial dengan menghidupkan Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesos dan ikut memutakhirkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mendorong kepala daerah hingga kepala desa fokus pada pelayanan sosial. Hal itu disampaikan Menteri Sosial saat memberikan arahan dalam acara kolaborasi program prioritas Presiden di Pendopo, Kabupaten Malang. Maka dari itu, keterlibatan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam proses pemutakhiran DTSN lewat jalur formal, di samping proses pemutakhiran lewat jalur partisipasi melalui kanal-kanal yang telah disediakan Kemensos, seperti aplikasi Cek Bansos, call center, dan WhatsApp center. Di samping lewat kanal-kanal dari Kemensos, Menteri yang akrab disapa Gus Ipul juga mengajak kepala desa untuk mengaktifkan Puskesos sebagai salah satu saluran bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan usulan dan sanggahan terkait layanan sosial dan data. Pendamping PKH dan juga desa lewat perangkatnya itu bisa jadi agen-agen untuk melakukan pemutakhiran. Jadi agen yang dimaksud adalah membantu masyarakat untuk bisa mengoperasionalkan aplikasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Karena kalau kita lihat di Banyuwangi itu sedikit yang mandiri, yang langsung menggunakan aplikasi lewat smartphone-nya, itu hanya sekitar 10%. 90%-nya itu dibantu oleh pendamping maupun agen-agen yang memang sudah diberi pemahaman tentang cara menggunakan aplikasi yang sudah dibuat itu. Nah, ini sudah kita uji coba ya. Jadi memang belum semua biasa. Tapi mudah-mudahan nanti ini kita sosialisasikan terus. Kalau sudah bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat dan masyarakat ikut berpartisipasi, saya yakin data kita makin baik. Nah, awal-awal ini peran pendamping, peran desa sangat strategis dan sangat menentukan. Bagaimana digitalisasi bansos bisa berjalan dengan baik. Puskesos tidak hanya menampung keluhan masyarakat, namun juga menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut melalui sistem layanan rujukan terpadu atau SLRT. Gus Ipul menjelaskan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTSN ingin memastikan seluruh warga Indonesia yang seharusnya mendapatkan perlindungan sosial bisa dijangkau oleh program-program prioritas. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.